Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari emak-emak gagalan aksi jamret di Kejayan hingga fasilitator pendamping desa di Gempol tewas tertabrak truk Fuso. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Seorang ibu, Saidah, 52 tahun, layak mendapatkan jempol. Ia berani melawan jamret meski harus terjatuh. Penjahat yang berusaha merampas tasnya pun gagal. Senin 9 Januari, Saidah menjadi korban jamret ketika berjalan kaki melintas di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Sekitar pukul 5 pagi, korban melintas di Desa Kurung. Tiba-tiba dua orang tak dikenal memepetnya. Mereka mengendarai sepeda motor berboncengan. Tak disangka, salah satu di antaranya menarik tas korban. Spontan, Saidah bertahan. Ia enggan membiarkan pelaku membawa kabur harta bendanya. Mereka tarik-menarik. Saidah berhasil menggagalkan aksi pelaku. Saidah rela terluka ketika mempertahankan tasnya terjatuh. Ia pun dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Kapolsek Kejayan, AKP Marti mengatakan korban belum bisa dimintai keterangan, masih menjalani perawatan medis. Ia mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari korban. Namun, anggotanya sudah menggali informasi di tempat kejadian perkara, termasuk mengorek keterangan sejumlah warga yang mengetahui aksi penjamretan ini. Pelaku berjumlah 2 orang, mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Vision. Ratusan mantan pejuang kemerdekaan berkumpul di Aula Makodim 0819 Pasuruan, Selasa 10 Januari siang. Mereka menghadiri tasyakuran memperingati hari ulang tahun Legiun Veteran RI ke-66. Selain para pejuang, acara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Pasuruan Ade Wibowo dan Dim 0819 Pasuruan Letkol Arnor Ishak, Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sosongko, dan undangan lainnya. Dari pantauan di lapangan, tasyakuran tersebut diisi dengan ceramah agama, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tali asi kepada para janda veteran, pemotongan tumpeng, dan diakhiri ceramah agama. Dari ratusan veteran yang hadir, ada sosok Natinia yang meskipun berusia 92 tahun, namun masih sehat hingga kini. Ia bercerita bahwa di era kemerdekaan dulu, ia menjadi Little Spy alias mata-mata cilik terap pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Tugasnya tak lain adalah memata-matai pergerakan dan rencana penjajah yang datang ke Pasuruan. Dalam perjalanan perjuangannya, perempuan dengan sapaan Ibu Ninit itu sempat ditahan oleh penjajah. Namun ia berhasil kabur lantaran secara fisik dianggap seperti anak kecil plus pakaian yang compang-camping dan wajah kotor. Kini, di usianya yang sudah tak muda lagi, Ninit yang pensiun sebagai seorang guru bahasa Inggris ini hanya berdoa agar diberikan kesehatan dan panjang umur. Terlebih, kini ia memiliki 18 cicit dari 6 orang anaknya. Sementara itu, Dandim 0819 Pasuruan Letkol Arnor Ishak mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun bagi Legiun Veteran RI yang ke-66. Di hadapan para veteran, ia memberikan salam hormat lantaran dari perjuangan para veteran Indonesia bisa merdeka dari penjajahan. 'Kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Peristiwa terjadi tepatnya di Jalan Raya Pasuruan Purwosari, wilayah Desa Kurung, Kecamatan Kejayan pada Rabu 11 Januari. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Ibtu Nevi membeberkan, kecelakaan bermula saat truk monopol R1880 GC melaju dari arah Purwosari ke Pasuruan. Sesampainya di lokasi, sopir mengantuk dan masuk ke jalur berlawanan. Saat masuk ke jalur berlawanan itu, dari arah sebaliknya, Darmaji 33 tahun berboncengan dengan ibunya yang bernama Rantimah 55 tahun, mengendarai Honda Beat warna hitam bernopol N6674TZ. Dua kendaraan itu pun bertabrakan. Usai bertabrakan, truk terus mengarah ke kanan dan menabrak pohon dan tiang listrik di pinggir jalan. Kunevi menyebut, 2 korban merupakan warga desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan. Rantimah tewas di lokasi, sementara Darmaji mengalami luka berat. Korban luka berat saat itu langsung dilarikan dan dirawat di RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. 2 ekor sapi perah dicuri, namun ditinggalkan di tengah hutan Kamis 12. Satu mati karena jatuh ke jurang, satunya berkeliaran di tegalan. 2 ekor sapi itu milik Ahmad Fauzi, 22 tahun, warga dusun Arjosari, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur. Sapi-sapi itu dikeluarkan dari kandang oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Kamis pagi sekitar pukul 5 pagi, Fauzi mengecek kondisi sapi-sapi perahnya. Dia hendak memberikan makan. 2 sapi itu ternyata tidak ada di dalam kandang bambu yang hanya diselot. Kaget karena 2 sapi miliknya hilang, Fauzi mencari. Dia melacak jejak-jejak kaki dari kandang ke hutan dan tegalan. Usahanya tidak sia-sia. Sekitar 300 meter dari kandang, Fauzi menemukan seekor sapinya.
jatuh ke jurang sedalam 30 meter. Posisinya sudah mati. Kemudian, dia menelusuri lagi jejak sapi yang lain. Sekitar 200 meter dari lokasi sebelumnya, korban menemukan seekor sapi lain masih hidup. Posisinya ada di tegalan. Setelah itu, Fauzi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongko Jajar. Kapolsek Nongko Jajar, AKP Kusmani beserta anggotanya tiba di lokasi tidak lama kemudian. Kandang sapi dicek. Lokasi jurang tempat sapi jatuh juga didatangi, termasuk tegalan tempat sapi ditemukan. Kusmani menegaskan kasus pencurian hewan ini dalam proses penyelidikan. Kades, Kasun, dan perangkat desa diharapkan menggalakkan lagi pos kamling dan jaga malam. Fasilitator pendamping desa atau PD di Kecamatan Ngempol, Kabupaten Pasuruan yang mengendarai Honda Scoopy Nopol L4777 AAK tewas. Ia dilaporkan terlibat kecelakaan dengan truk fuso di Jalan Raya Bundaran Apollo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngempol, Jumat 13 Januari sekitar pukul 1 siang. Identitas korban laka lantas itu bernama Anita Ratna Anggraini, 27 tahun, warga Kapas Madya 3, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Jenazah korban yang tewas kemudian dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek, Pasuruan. Diketahui, identitas pengemudi truk fuso dengan nomor L8486UA yang menabrak korban adalah Peri Cahyono, 35 tahun, warga Kalimeneng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibda Aku Nevi yang melakukan olah TKP menerangkan, jika semula truk fuso yang dikemudikan Peri Cahyono melaju dari arah utara ke selatan, kurang memperhatikan arus lalu lintas di depannya saat berbelok ke kanan. Akibatnya, saat truk berbelok ke kanan, roda depan sisi kiri truk fuso menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai korban.